31 ini. Tulisannya itu 31 ya di sini. Nah, kita turun di sini. Perjalanan dari Mina ke Arafah 10 sampai 15 km. 15 sampai 20 menit. Ya, saat ini kita sudah tiba di tenda di Arafah. Jadi tendanya berbeda dengan tenda di Mina tadi. Ini lebih terbuka, ada pohon-pohonnya. Satu tenda ini diisi oleh 350 sampai 360 dari kloter SOC 85, Salhad Haji dan Salhad Kudus dan Surakarta. Di Surakarta cuma ada 58 orang, lainnya dari Kudus. Ya, pada malam hari ini tanggal 9 Zulhijjah, rombongan jamaah haji dari kota Surakarta telah tiba di Musdalifah. Perjalanan dari Arafah dengan bis di Unjal tadi perjalanan sekitar 15 menit dengan bis AC. Rombongan dari kota Surakarta ada 58 orang. Inilah suasana Musdalifah. Kegiatan kita di sini adalah bermalam selama 1 malam dan diberi kesempatan untuk mencari kerikil sebanyak 70 kerikil yang akan dilempar untuk jumrah. Untuk tanggal 10 kita melempar 7 kerikil. Tak pakai Pak. Kita akan melempar 10 kerikil, kemudian tanggal 11, 12, dan 13 masing-masing 7 kali 3, 21 kerikil. Ini kegiatan bagi yang sudah mencari kerikil tinggal tidur saja di sini. Di sini disediakan sekitar 100 toilet untuk melayani 220.000 jamaah haji dari Indonesia dengan kira-kira 100 toilet. Mudah-mudahan cukup. Nanti setelah dari sini kita akan dibawa ke Mina, diunjal lagi. Baik, saya akan mencari kerikil sejumlah 70 kerikil karena saya harus melempar juga untuk Bapak, maka jumlah kerikilnya menjadi 140. Ya.
Depan loh, Mas. Mobil. Ya, saat ini kita berada di Tugu Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah tempat pertemuan Adam dan Hawa setelah turun dari surga, kemudian dipisahkan di dunia dan bertemu di sini. Ini adalah Tugu Jabal Rahmah. Nah, ini tugunya ada ditulisi tidak boleh syirik di sini. Hal yang terlarang di sini. Nah, Jabal Rahmah ini terletak di Padang Arafah, di sekitar Padang Arafah. Ketinggiannya tidak terlalu tinggi, 50 meter. Dinamakan Jabal karena Jabal itu adalah bukit. Mabrur sehat, makan cukup, istirahat, makan cukup, zikir sholat, pakai masker, aturan taat, hati-hati, panas menyengat, sehat, takwa, manfaat, mandiri. Kurma, badan sehat dan bertenaga, 12 cukup energi, sama dengan sepiring nasi. 1, 2, 3, lagi. Takon? Cik, temot nggih? Lagi. Ini ono sing males dahar, males ngunjuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. La haula. Iki penggantinya nasi. Makan kurma sama minum zam-zam. Nggih? Terus kalian gimana Bu? Minum jam-jam, makan kurma, makannya oke. Alhamdulillah. Masjid Ji'rana ini pernah disinggahi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernah ikut Ya, Masjid Ji'rana ini masjid yang untuk mikot bagi orang-orang mukim di Mekah yang terdekat mungkin. Di Masjid Ji'rana ini ada sumur namanya Sumur Ji'rana, tetapi sudah ditutup karena orang Indonesia sering untuk mengambil airnya menyalahgunakan untuk hal-hal yang musyrik. Tapi tidak ditutup. Nah, sumurnya sudah ditutup. Keramatkan. Nah, masjid ini berapa kilo dari Mekah, Pak? 15 ya? kalau dari Mekah dari sini 16 kilo ya. Oh, 16 kilo ya. Jadi Ya, itu ada tower mikot itu yang kedua tower yang paling bekas dekat sumur dari yang sini ditutup. jadi 16 kilo. Nah, Yang sumur itu pertama yang disalahgunakan setan karena M 7 dicari kilo. airnya kemudian dijual Yang belikan. ketiga di Hudaibiyah nanti 22 kilo. Ada karomahnya. Sesudah pulang dari peperangan Hunain, maka di sini pembagian ghanimah yakni rampasan perang ya, harta rampasan di sini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dahulunya memang ada sumur ya. Pada tahun 70-an ya ditutup karena banyak orang yang mengambil di bawah baik maupun di luar Indonesia, seperti Sri Lanka juga membawa ke sana. Akhirnya sama orang sini tidak boleh. Makanya Pak, mana Pak? Ya karena di sini secara kalau memang tidak ada dari hadis baginda Rasulullah, maka orang sini nggak mau ya. Contohnya di Masjid Bir Ali di Madinah, di sana juga ada sumur dulu ya. Ini sudah memasuki Kota edit nggak? jalan. Saya kadang aku digubak ya. Jangan bojoku. Wah, elah bilang. Tak apike maksud.
Dengan ngalatur ngalatur. Ya, kalau ngalatur terus. Oh, berhenti. Terus. Itu kalau orang Afghanistan habis mau berhenti, pak. Saya yang bertahan. Oh, baru berhenti. Kalau orang itu ora diajari. Ora diajari hukum. Raman nasib wong Afghanistan. Raman nasib nang Asia. Kedua iblis kayak kota brok. Ya, saat ini kita berada di peternakan unta. Di sini banyak digembalakan unta-unta. Nah, ini di padang pasir ini banyak unta-unta. Nah, ini unta-unta ini diternakkan kemudian diambil susunya. Susu unta murah cuma 5 real. Ada juga madu Yaman 20 real. Yang mahal malah kencing unta. Kencing unta itu harganya 30 real. Konon bisa menyembuhkan segala macam penyakit, terutama stroke dan asam urat. Tapi kami dari rombongan Indonesia tidak berani, disarankan untuk tidak minum susu unta karena tidak dipasteurisasi, itu langsung. Kalau madu tidak apa-apa, kalau kencing apalagi. Ya. Yang asli ini. Ya, ini adalah Masjid di Hudaibiyah. Tempat di mana Nabi ketika mau umroh masuk ke kota Mekah tertahan di sini karena masyarakat di Mekah belum rela Nabi kembali ke Mekah. Maka saat itu ada namanya perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah berlaku berapa tahun, Pak? Hudaibiyah itu berlaku Perjanjian itu 10 tahun. 10 tahun. Sudah dilanggar ya. Ini masjid yang pertama. Ini pertama bukan yang dibuat Nabi, tapi ini dibangun. Ini hanya monumen saja. Yang sekarang masjidnya ini. Nah, di sini ketika akan umroh. Nah, Hudaibiyah ini adalah tempat mikot. Tempat mikot selain tadi kita sudah ke Jironah. Ya, jadi lokasinya di Hudaibiyah. Masjid yang ada di belakang saya ini namanya Masjid Qisas. Ya, masjid dinamakan Masjid Qisas karena di depan masjid ini tempat pelaksanaan hukuman qisas bagi yang terkena hukuman qisas atau dihukum mati dengan dipenggal lehernya. Ini menaranya ini. Kita akan melihat tempat wudhu. Tempat wudhu pria di sini. Bersih tempat wudhunya. Ya, ini pemandangan di luar. Tepatnya di Jeddah ini. Masjid Qisas. Nah, ini wanita-wanita Arab ini, cantik-cantik. Nah, kita mulai memasuki pintu masuk tepat di bawah menara. Ada menara, ini ada pintu masuk. Coba kita lihat ke dalam.
seperti masjid-masjid lain di Arab Saudi, masjid biasanya bentuknya kubus atau kotak saja, dan ada ornamennya cuma kubah-kubah. Masjid ini termasuk masjid yang bagus. Nah, kebetulan ini pas pemandangan senja, matahari memerah, bagus pemandangannya. Ini berada di kawasan Jeddah, walaupun jauh dari Laut Merah, dekat sebenarnya, tidak ada 1 kilo dari sini. Nah, ini tempat untuk hukuman kisos. Jadi orang yang meninggal atau orang dihukum dengan dipenggal kepalanya hingga meninggal, itu terjadi apabila pertama karena saling membunuh, kemudian salah satu yang dibunuh tidak rela. Kalaupun rela, dia bisa membayar denda, tapi tergantung yang keluarga yang dibunuh. Kalau tidak rela, maka dia juga dipenggal lehernya. Ini tempat pemenggalan kepala di sini. Saya tanyakan kepada yang pernah melihat pemenggalan kepala, dia sudah tidak mau melihat yang kedua kalinya karena ngeri. Salah satu kebesaran Allah yang bisa kita rasakan dan luar biasa adalah air Zam-Zam. Di sini ketika kita mau masuk Masjidil Haram disediakan air Zam-Zam. Pengunjung bisa mengambil di gelas-gelas yang telah disediakan. Sementara banyak pengunjung yang menyimpan untuk stok di pondokan atau di hotelnya, baik dengan galon maupun dengan plastik. Ada yang dengan jeligen, dengan galon. Saat ini karena baca subuh sudah agak lama, jadi sudah mulai sepi. Saya juga akan mencari air di samping dengan botol yang sudah saya isi, juga nanti mencari dengan galon. Dengan botol saya sudah dapat 4 botol 600 ml. Saya taruh di tas ini. Nah, saya nanti masih mencari yang dengan galon, tetapi kalau di sini kerannya kecil, kita akan yang ke keran besar, dan kalau di sini dispensernya dingin, kita akan mencari yang tidak dingin. Nanti saya tunjukkan. Nah, di sana. Nah, kalau di sini tidak disediakan dispenser, tapi justru dengan selang. Tapi
Ini nampaknya masih tutup, banyak pengunjung yang antri untuk mengambil air zam-zam. Ini pada antri. Saya sendiri sudah bawa galon pun juga antri. Nanti kalau lama tidak dibuka, saya nyari yang didingin lagi. Ini galon yang sudah saya siapkan. Pengunjung dari berbagai negara ini juga baru antri. Mereka pada beli jeligen yang sebesar ini kira-kira 5 liter. Ini harganya 5 real. Nah, ini bisa saya tunjukkan nanti kalau area ini dibuka, mereka akan mengambil yam-yam dari keran-keran yang diberi selang itu. Tidak peduli berapa mereka mengambil, semuanya diizinkan. Asal dikonsumsi di Mekah atau di Arab Saudi. Dan pemerintah melalui Garuda maupun maskapai yang lain sangat ketat untuk penumpang atau pengunjung tidak boleh membawa air zam-zam di koper maupun di tas tenteng mereka, karena maskapai sudah menyediakan bagi mereka jamaah haji itu 4-5 liter air zam-zam. Jadi tidak diperkenankan untuk membawa pulang selain yang itu, selain juga demi alasan keselamatan penerbangan. Ya, masih tutup. Masih tutup. Nah, ini jeligen-jeligen yang diperdagangkan di sini. Orang ini menjual jerigen sambil menanti pembukaan air zam-zam. Saya tunjukkan terminal Bas Ali. Jadi kerangkeng-kerangkeng ini adalah digunakan atau dimainkan saat jamaah padat agar tidak terjadi, kalau desak-desakan pastinya, tapi agar tidak terjadi yang besar yang menang, maka kerangkeng-kerangkeng ini seperti ini untuk memisahkan jamaah antar negara. Untuk India biasanya di sini, India, Afghanistan, Pakistan bodinya besar-besar, dan untuk Asia yang lainnya, Asia Tenggara, Malaysia dan lain sebagainya nanti di nomor 11 atau 12. Dimaksudkan agar kita yang kecil-kecil bisa keluar dari sini dengan berdesakan sesama orang Indonesia. Nah, ini mereka menunggu bis yang datang. Istilah di Indonesia nama bisnya adalah bis sholawat. Ini bis-bis gratis yang disediakan pemerintah Arab Saudi bagi jamaah yang akan ke Masjidil Haram. Nah, nampaknya ini sudah buka pengambilan air zam-zamnya. Termasuk tidak ramai ini, karena kalau pas pulang subuhan tadi ramai banget. Mungkin juga untuk diatur agar tidak ramai ini, mereka menawarkan jerigen. Disediakan tempat khusus untuk wanita agar tidak berdesakan dengan yang tempat pria. Saya akan mencoba mencari tempat yang sepi untuk mengambil yam-yam di galon yang saya dapatkan dari galon bekas penjual toko oleh-oleh yang saya minta. Tidak boleh mandi di sini. Nah, ini galon saya yang saya isi air zam-zam.
hampir penuh. Yes. Galon saya ini isinya 5 liter. Ini galon bekas air minum yang saya dapatkan dari toko di sebelah hotel, karena saya membeli oleh di sana. Ada galon bekas, tak minta. Ini ada yang nekat mandi ini, mandi dengan air zam-zam. Ini bentuknya sumur, mungkin tandon ini, bukan sumur, karena sumurnya terletak di dekat Ka'bah, sekitar 11 sampai 21 meter. Ini ada yang mandi nekat ini. Tentang bis sholawat, jadi saya ingin bercerita tentang bis sholawat, bis yang sangat membantu jamaah calon haji dan jamaah haji untuk dari Pondokan ke Masjidil Haram atau dari Masjidil Haram ke Pondokan. Pemerintah Arab Saudi menyediakan bis-bis gratis untuk mereka yang kalau dari pondokan saya jaraknya kira-kira 2,5 sampai 3 km. Tapi jamaah yang lain di sini ada yang cuma 500 meter sehingga tidak perlu bis, cukup berjalan kaki. Di belakang saya Masjidil Haram. Nah, ini busnya langsung diproduksi oleh para jamaah yang ingin segera naik ke bus. Nah, ini kasihan untuk jamaah yang membawa kursi roda, ini perlu perjuangan ekstra. Saya sendiri juga mengantar bapak, kebetulan membawa kursi roda, harus ekstra sabar dan keras. Nah, ini saya mau naik yang bis ini, datang kosong namanya. Nah, ini. Kurang terus nih. Ya saudara-saudara, saat ini sedang hujan di hotel tempat saya tinggal, di Hotel Alox di daerah Azizia. Tadi sempat terjadi badai gurun. Nah, setelah badai gurun hilang, turunlah hujan ini. Sementara di Ka'bah talangnya sampai bocor. Ya, hujannya di sini rintik-rintik, tapi cukup membuat suhu udara turun dari 40 jadi 33, 30 malah. Nah, ini jamaah yang harusnya mau pada tawaf ke Ka'bah jadi tidak jadi karena dilarang oleh pembimbing terjadi apa-apa. Ternyata tadi badai tadi menimbulkan hujan. Nah, ini hotelnya.
15. Hotelnya termasuk hotel baru ini. Hotel baru, mudah-mudahan di dalamnya fasilitasnya bagus. Karena hotel ini cuma kayaknya dipakai untuk setahun sekali untuk memondokkan jamaah haji saja. Front office tidak ada yang jaga, satpam juga tidak ada. Pada kemana? Ini liftnya ada 6. Saya mau sana pas buka G itu masuk ke lift 6. Ke lantai 11. Masih jam aku toh? Dalan-dalan golek pil minyak mandek nih. Oke, sini sekarang lantai 11. Kamarnya 1108. Ya, coba nanti kita lihat fasilitas di dalamnya. Memakai kunci elektronik. Masuk ke sektor kamar mandi dulu. WC-nya WC duduk, ada hair dryer. Mandinya pakai shower air panas. Sudah dilengkapi dengan lemari. Buka ya. Kulkas. Ketel listrik. Ini pemandangan di bawah dari lantai 11. Alhamdulillah. Gua kon dhuwur kono. Bangsane Nabi Ibrahim apa? Loh, kalau itu guru-guru bersejarah kenapa jadi Ya boleh yang Bangka Rojo. Oh, ada pikir aja. Iya. Biar gak sirik malahan, Bang. Semuanya hak raja. Taran DPR kapan rampungnya? Hari manggilnya gimana, Pak? Ya naik. Kata-katanya gimana? Oh, manggil nyeluki ya. Dulu itu Bukit, ya itu dekat menara itu Bukit, itu untuk manggil haji. Ya. Tinggal foto. Enak sing titip foto barang foto lah itu. Maka tahun 92 ingat saya dan Sarah baru 92 dibuka. Jadi yang haji tahun 80-an itu masih lihat ini gusuk. Bukit, Pak. Cerita Bukit Api Kubes. Nah, itu Bukit Api Kubes. Ini sofa mepet ini dan menara ini kan sofa. Nah, itu ada celah kecil yang untuk lewat Rasulullah ketika ngampiri Abu Bakar itu lewat celah sofa itu di sana. Ini rute perjalanan. Nah, ini adalah celah sip namanya. Sip, celah atau sip. Nah, ini dulu Bukit. Ini celahnya, ini Bukit. Ini sekarang mes atau guest house untuk raja-raja di sini. Tamu-tamu raja.
Nah, ini hotel ini adalah khusus untuk tamu raja-raja, tamunya raja, tamu kenegaraan. 3.000 kamar lebih, 1.000 kamar lebih mungkin. Ini 3.000 orang masuk. Ada nama raja karena Ismail dulu tempatnya kan di Mijin. Yang kuning-kuning itu sudah nggak ada gua. Sampai sekarang diabadikan. Nah, itu pembangunan Masjidil Haram yang pertama itu tampak yang kuning-kuning itu atasnya ini. Ini pembangunan yang pertama ini. Terus pelebaran hingga sekarang sampai di belakang saya di sini. Ini video ini. Video. Itu kan mengambil tempat di rumah Arkom. Seorang namanya Arkom. Nah, rumah Arkom diperkirakan ya dulu ada di sini daerah. Ya, sekitar ini rumah Arkom. Banyak saya membaca kira-kira Arkom bin Arkom. 70 meter dari sofa. Dulu memang dibuat monumen masjid kecil, tapi karena perluasan ini monumennya itu dihilangkan dan juga tidak diberi tanda titik nengking. Itulah kalau di Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah kalau perkaryan yang namanya IMM. Arkom itu nama orang pemilik rumah yang digunakan untuk pengajian Nabi. Ketika Nabi belum dakwah terang-terangan. Itulah pada tahun Kira-kira. Jadi mah cedak-cedak gini Pak. Lalu kota dulu kan Tonggo-tonggo. hanya kecil saja dan orang Arab buat rumah memang kecil-kecil. Orang ngingul kebo sapi, ngingul topok di Jogja rasa perlu kandang. Kan saya kira di garasi Arab. Saya ini nganggo duwe mobil mewah, ya ora nggo garasi. Sekarang di Jakarta. Garasi ya Pak? Enggak ada. Wah, indah sekali Pak di dapur ini. Ada kit ini, Mas? Kita ada dia atau Mas? Bagian dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada bentengnya. Di kantor sumbernya itu jero mereka betul di sana tadi. Ini kalau nggak keliru pintu Bani Saibah. Nama pintu Bani Saibah. Bani Saibah itu orang yang dipasrai Nabi di kamar. Ini orang dong, ini radu keramatkan juga Mbak Marija. Nah, ketika kampungnya rumahnya dikasihkan baru. Oh, oke. Ya, payung itu, seng ini. Tekan kono. Dan mana? Iya itu sisa-sisa sudah dijadikan rugi. Ini iya rumah termasuk rumah Nabi. Nah itu rumah uang itu bukan bang. Oh itu bukan itu. Itu tempat lahirnya Nabi di sana. Tempat lahir Nabi siapa yang merasa tidak namanya apa melewati.
Dari sana sampai sana. Dari sana sampai sini kan pelanggaran. Memang itu gunung yang terbesar di sekitar Jabal Hubeis. Itu sekarang digunakan untuk pesanggeran raja. Di yang saya katakan lebih dari 1000 kamar tadi. Sampai ke belakang. Sampai hampir ke jam itu. Jam Tower. Ya, saat ini kita berada di perpustakaan Makkah Al-Mukarramah Library. Jadi perpustakaan ini adalah dulu rumah dari kakek Nabi. Di sini tempat kelahiran Nabi. Ini ada tulisan kita dilarang untuk sholat di sini karena ini bukan tempat sholat. Jadi tujuan untuk sholat untuk salah tujuannya. Tampaknya perpustakaan ini belum buka atau tutup. Ini ada penjaganya. Nah, walaupun belum buka, kami tidak terlalu kecewa karena di sini disediakan buku-buku gratis. Nah, ini mereka pada minta buku gratis dari berbagai bahasa. Ini untuk pria di sini loketnya. Untuk wanita di sini. Nah, ini mereka minta buku yang sesuai dengan bahasa ibu. Di samping buku juga ada CD. Saya juga sudah mendapatkan buku dan CD-nya ini. Mengagungkan tempat-tempat di Makkah Al-Mukarramah antara yang disyariatkan dan yang dilarang. Ini karena banyak jamaah yang dalam tanda kutip syirik ya, dikhawatirkan syirik sehingga terbitkan buku-buku itu. Assalamualaikum ya. Saat ini saya mau bercerita tentang bis sholawat. Ini saya berada di terminal Bas Ali. Di belakang saya Makkah Al-Mukarramah. Ini bisnya sudah datang. Mereka pada berebut naik. Ya, tapi nanti saya mau naik yang belakang saja. Ini pada biar naik dulu. Tapi kalau kosong ya nanti kita coba lihat. Halo, ini. Nah, ini jam-jam segini pas jam 8, jam 9 pagi sepi. Tidak perlu berjubel-jubel. Walaupun bisnya juga full, tapi kita masuk dan keluarnya enak. Bisnya sudah AC. Namanya bis sholawat. खड़ी रहो है أشهد أن لا
Ya, saat ini jamaah haji baru pulang dari Masjidil Haram, Pak Jamisa. Nah, ini jamaah haji Indonesia masih menunggu bis sholawat. Bis sholawatnya seperti ini. Nah, ini merupakan bis idola bagi jamaah haji yang jaraknya dari Masjidil Haram sangat jauh, sehingga perlu alat transportasi ini. Di terminal ini terdapat 3 pemberhentian. Nah, biasanya pemberhentian pertama ini orang-orang India yang turun di sini. India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Nanti semuanya terdapat 3 pemberhentian dan yang terakhir keempat di Jamarat atau terminal terakhir. Terdapat 3 pintu, ini yang pintu paling belakang yang kecil. Ini kerepotan kalau membawa kursi roda. Di
Di tengah juga ada pintu, di depan juga ada pintu. Untuk memberitahu kita turun ada tombol pemberitahuan. Nah, tombol-tombol merah itu kita pencet, nanti akan sopir akan tahu. Sekarang sudah agak longgar. Kita menuju ke pemberhentian jam kedua. Nah, ini pondok-pondok atau hotel untuk jamaah Indonesia juga sudah mulai di sini. Ini yang terminal pemberhentian yang kedua di depan Jawal Arnur. Nanti saya akan turun di pemberhentian yang ketiga di daerah Mahbazin. Ini terminal Mahbazin, itu hotel kita yang paling kanan. Nah, ini terminal Mahbazin. Nah, yang merah ini namanya bis Sholawat. Nah, ini India memang hebat, dia punya bis, katanya charter bis sendiri untuk mengambil jamaahnya yang agak jauh dari Masjidil Haram, karena harus berganti bis 2 kali. Dia turun di sini dan turun nanti ganti bis Sholawat yang ke Haram. Kalau bis ini tidak menuju Haram. Ini bis feeder. Ya, ini ada petugas kebersihan. Biasanya dia akan menyapa jamaah ketika pulang dan pergi dengan salam. Assalamualaikum. Biasanya jamaah memberi 1 real. Hotel kita mepet dengan bukit. Jadi itu di kanan itu pas ngepres bukit. Jadi memang memotong bukit batu. Ini jalan layang. Nah, kita dari terminal tadi melewati jalan layang, tapi di bawah jalan layang ini. Kalau pagi di sini rame untuk para penjual makanan maupun souvenir untuk orang Indonesia. Dan kalau pas rame sekarang sudah tidak ada di sini, ini untuk jamaah sholat biasanya. Tapi sekarang sudah mulai sepi, gelombang kedua, maka sudah tidak digunakan untuk sholat lagi, jamaah sholat. Nah, ini kita mulai masuk di hotel kita. Rumah kita atau hotel kita ini nomor rumahnya adalah 203. Nah, ini tanda pengenal nomor rumah kita, atau lebih tepatnya hotel sebutannya. Hotelnya namanya Hotel Alox. Nah, di sini kita harus tahu daerah ini, karena kalau kita naik kendaraan selain bis atau kita tersesat atau naik taksi, supir tidak akan kenal daerah ini kalau selain kita menyebutkan dengan pasti nama daerahnya. Biasanya hotel kemarin kita di sini sudah dikasih kartu nama, jadi kalau kita kemana-mana bawa kartu itu. Kalau kita tersesat maka kita tunjukkan kartu namanya saja, maka
akan terbaca dan sopir akan menuju atau ke arah sini atau jalan yang terdekat ke arah sini. Tenang mau, enggak apa-apa. Tenang saja, tenang. Tutup aja, enggak apa-apa. Selamat pagi. Saat ini rombongan jamaah haji dari KBIH Asia akan melakukan rihlah atau ziarah ke beberapa tempat, ke 5 tempat. Ini bersama rombongan kita bisa 1 bis. Adapun tujuannya yang pertama yaitu ke Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Al-Kondak, Kebun Kurma, dan satunya lagi mana ya? Nah, ini sebagian dari rombongan kita. Orang masalah. Monggo Bu Dadah, Bu. Ya, silahkan gaya sendiri-sendiri, silahkan. Ini masuk video. Silahkan dadah. Dadah kreatif. Mari Bu. Ya. Ya, disoting. Nanti ini jadi video. Ya, komentarnya bagaimana pada hari ini, suasana panas atau dingin? Lumayan bagus. Sudah sarapan, Pak? Belum. Oh, belum. Ya, sama, Pak. Ya. Nanti beli Indomie saja. Nasi goreng. Syuting, Bu. Dadah. Ya, syuting Pak Karya. Ya, bagaimana, sehat, Pak? Sehat. Ini kemana kita, Pak? Tujuan kita pertama. Kubah. Oh ya, Kubah Mas. Aduh. Belum sarapan. Nanti kita sarapan bareng-bareng, Pak. Ya, masuk Metro TV ya. Ya, gue dokumen. Masuk Tempo TV sama TV itu ya. TV mau berapa ya? Ya, RCT TV. Ya Pak Bari. Ini tujuannya kemana saja Pak Bari? Ke Kuba. Pertama Kuba, kemudian ke Qiblatain, Kebun Kurma, Uhud, Kondak, dan ke Uhud. Kondaknya tidak, kondaknya sudah boleh yangel. Oh iya. Aritnya sudah nggak ada. Anasrul. Iya. Tolong dimatiin. Apanya? Dimatiin liane ya. Oh, enggak bisa. AC sentral. Walaupun itu dimatikan tetap dingin gitu. Ya. Ini AC sentral ini ditutup. Ditutup. Ini AC dari yang lain. Ini atasnya ada. Ya, itu tadi sebagian dari jamaah KBIH Asia. Rombongan 1, 2, 3, dan 4. Ya, kita tunggu nanti perjalanan kira-kira 15 menit lagi nyampe. Ya, ternyata tujuan pertama kita ke Kebun Kurma. Ya. Waktunya 30 menit, maksimal 30 menit. Ya, 30 menit. Kalau yang mau beli silahkan beli. Silahkan beli. Harganya ya gitulah. Nah, dikatakan masuk Kebun Kurma. Ternyata ini toko oleh-oleh. Jadi seperti di Indonesia juga, tujuan pertama ya mesti oleh-oleh dulu. Karena mumpung masih banyak uang, belum beli belanja apa-apa, diarahkan ke sini. Di sini dijual kurma ajwa atau kurma nabi, per kilonya 60 rial. Kalau 2 kilo 100 rial. Dan oleh-oleh yang lain, kebanyakan makanan-makanan.
kebun kurmanya tidak terawat kayaknya, cuma sebagai syarat ada pohonnya. Yang penting untuk toko oleh-olehnya. Saat ini kita satu kloter disediakan 7 bis. Bis saya bis 1. Di situ itu adalah jadi parit itu diberikan mukjizat oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dalam kondisi lapar yang perutnya diganjel batu, itu batu yang besar bisa dipecah oleh Nabi yang lain-lain tidak mampu pecah. Nah, yang dari jauh di sana itu kiblatkan bukan di Kuba. Nah, kemudian setelah parit jadi, maka pasukan yang disebut di dalam Al-Quran Ahzab, ya. Ahzab itu jamak dari Hizbun, berarti pasukan gabungan. Cara istilah modern sekutu, nah, koalisi antara musyrik, kafir, Yahudi jadi satu dari Mekah, dari Madinah, Khaybar dan sebagainya itu, yang jumlahnya sampai 10.000, sehingga kalau hitungan akal memang dilawan langsung tidak mungkin, maka alhamdulillah ide Salman Ini gerujukan ini loh Pak, gerujukan kanan jalan ini ya, gerujukan kanan ini gerujukan buatan ini, akhirnya dinaikkan turun lagi, dinaikkan turun lagi, tidak ada sumber di atas. Kondak ini Ya, kisahnya senengin nonton gerujukan sewu deh Ben, dia bergawe gerujukan yang gini. Ya, saat ini kita berada di Masjid Kuba atau masjid yang ada di Kampung Kuba. Kita menempatkan di sini sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sudah cukup sebenarnya, tapi kami tambah tadi sholat duha 2 rakaat. Kelebihan sholat di masjid ini adalah pahalanya sebesar pahala umroh. Ya, ini lokasi untuk jamaah sholat pria karena dipisahkan antara dengan yang wanita. Yang wanita disediakan musola di sana. Ya, ini Masjid Kuba, Masjid Kuba. Nggih, seperti itu. Konon ceritanya di Kuba ini dulu adalah banyak kebun atau perkebunan kurma. Salah satu pembimbing kami mengatakan sekitar tahun 50-an di dalam buku sejarah Madinah, di sini hijau royo-royo, dipenuhi oleh kebun kurma. Tapi sekarang masjid ini sudah dibangun oleh Raja Fahd, diperlebar dan dipermodern. Tadi saya sholat di sana, sudah ber-AC dalamnya. Nah, ini pohon-pohon kurma depan masjid ini. Masjid Kuba ini dibangun Nabi setelah Nabi memasuki kota Madinah setelah
waktu hijrah dari Makkah. Ya, rombongan kita saat ini sedang menuju ke Bukit Uhud. Nah, itu Bukit Uhud ini di situ. Mulanya ngisar ada kotak sana itu, ada kotak. Lihat? Oh, bukan. Dekat sini lagi. Ini di sinilah pasukan pemanah dulu diletakkan. Di atas bukit kecil ini Nabi meletakkan 50 pemanah. 50 pemanah, ya, terjadinya perang di sana, sebelah sana. Sebelahnya gunung sana. Kemudian ketika pasukan pemanah ini melihat sing nang ngisor dorayan Ghanimah. Padahal Ghanimah itu rampasan perang itu namanya. Ini sungai kering namanya Wadi Al-Aqid. Wadi Al-Aqid. Ini mengalir dari sebelah selatan Madinah sana. Nanti ngumpul. Nabi dulu meletakkan 50 pemanah di atas bukit kecil ini. Perang Uhud. Di perang Uhudnya di sebelah sana. Yang namanya Jabal Uhud adalah gunung yang di belakang itu, atau bukit yang di belakang itu, yang membentang dari sini punuk seperti punuk unta sampai ke sana. Ya, sampai ke sana. Nah, perang itu terjadi di sini. Nah, itu ada masjid itu, Masjid Hamzah namanya. Nah, di sebelah Masjid Hamzah itu terjadi peperangan Uhud. Nabi meletakkan 50 orang pemanah di bukit kecil itu. Waktu itu pasukan Muslim berhasil memenangkan pertarungan, namun karena musuh kalah dan meninggalkan barang-barang berharga, sehingga pemanah tersebut lalai. Dia turun. Nah, kemudian pasukan kafir Quraisy tahu, sehingga mereka naik ke atas untuk balik menguasai bukit kecil itu dan kemudian mengalahkan pasukan Muslim. Uhud Battlefield. Ya, karena waktunya masih ada setengah jam, kita berusaha untuk mendekat ke Bukit Uhud. Mudah-mudahan waktunya nyampe ini. Apal boten Bu, jenengan lewatnya pintu mana? Pintu belakang. Sing ngarep masjid ki ngarepe sisih gede sing ngarep. Sampai sana, Kak. Sampai sana. Ora gambar iki kok. Oh, gambar ini. Sing aku bae, Jo. Depannya sini. Oh, berarti sini, Pak, kita. Itu 21. Kan kalau lewat dari arah sana. 21, Pak. 21. Itu utama. Nanti kalau mau mencari sajadah, rukuk sajadah itu antaranya ini. Ini nomor 2. Gendong. Oh gitu. Nggak boleh pakai. Berarti nggak bisa laporan itu. Batanya saja. Oke. Tidak sampai sini pertama ya. Di dalam sing ada pilarnya tadi hijau itu Pak ya. Pilarnya batas Masjid Nabi itu dia di atasnya ada apa namanya? Ornamen. Ada gini, Ya, pok ornamen. pilar ya. Seperti pagar itu ya? Bukan yang di atas itu. Gambarnya kan buder gini jalannya. Ini ada ornamennya tendanya hijau.
Di dalamnya ini ada tulisannya batas Masjid Nabi tapi bahasa Arab. Tahajud, mihrab tahajud. Nanti ya padha ning kono ya 1000, di luar itu juga 1000. Tidak ada kelebihannya. Doa juga tidak disebutkan, ini tempat yang ijabah juga. Satu-satunya tempat yang disebut tempat ijabah hanya multazam. Antara pintu sampai itu tempat ya. Tapi kalau tempat dengan dikaitkan dengan peristiwa banyak. Ketika kita tawaf itu tempat tawaf itu menjadi makom ijabah. Ketika kita sa'i, Safa dan Marwah ini menjadi makom ijabah. Ketika kita sa'i, ketika kita wukuf ya seluruh Arafah menjadi tempat ijabah. Tempat yang tidak dikaitkan dengan waktu hanya multazam. Bisa demak ya. Doa-doa di hubungannya ya kurang template yang multazam. Jelas kan Budi? Setelah sholat kita lanjutkan kita ndonga di multazam. Hajar Aswad pintu ya antara kami itu. Jadi kita mundur. Di sini sekarang untuk pameran Al-Qur'an. Nah. KSC,